Silakan Sisiola. Pak Jia bisa dengar saya? Bisa, bisa. Tadi sempat keluar. Baik, terima kasih Pak Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu, para pastor yang telah hadir pada webinar Halakah Damai yang ke-59 dengan tema Moderasi Beragama Kolegium Musikum, membangun ruang budaya damai dalam ekosistem seni musik. Sumber dan teman diskusi yaitu yang terhormat Bapak Dr. Hengki B. Tompo dari Prodi Musik STT International Harvest. Selamat malam Bapak, salam kenal. Selamat malam, salam kenal semua. Yang terhormat Pastor Onesius Otenieli Daeli, OSC PhD dari Sipikres Fakultas Filsafat Unpar. Selamat malam, Pastor. Malam, Sister. Gimana, Pastor? Sehat? Sehat. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu, para undangan dan para mahasiswa yang sudah bergabung malam ini di webinar Halakah Damai yang ke-59. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan perlindungannya kita boleh berkumpul bersama melalui ruang virtual ini. Kami sampaikan juga bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari Program Integritas Terbuka dari Kongregasi Hati Kudus Yesus atau RSCJ Indonesia dengan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Studi Agama-Agama S1, S2, dan S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Sipikres Fakultas Filsafat Unpar, Prodi Seni Musik Universitas Pasundan, Prodi Seni Musik STT International Harvest, dan Jendela ID. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam ini, saya akan membacakan dahulu beberapa tata tertib webinar ini agar berlangsung dengan lancar. Yang pertama, silakan Bapak Ibu untuk merename nama akun Anda dengan format nama _ instansi saat bergabung di Zoom ini. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom atau langsung raise hand. Baik, mari kita buka diskusi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik para hadirin semua, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi pemaparan materi. Tentunya pada sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ciahlak, MAG. Dipersilakan Pak Jia. Baik, terima kasih Sisiola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hengki yang sudah berkenan mengikuti dan berbagi di Halaqah Damai ini. Juga kepada Pastor Ote sebagai salah satu inisiator dan penjaga Halaqah Damai ini supaya tetap berjalan dengan diskusi-diskusinya, juga kepada Sis Jera dari RSCJ, juga kepada teman-teman mahasiswa dan aktivis dialog antarumat beragama dari Unpar, juga dari Unpas. Saya lihat di sini juga banyak dari UIN yang ikut menggali apa yang menjadi tema-tema dari Halaqah Damai ini. Kali ini kita akan berbicara tentang Collegium Musicum dalam membangun budaya damai dari perspektif ekosistem seni musik. Nah, ini sebetulnya satu pembicaraan yang cukup panjang karena kami, Pak Hengki, Pak Pastor Leo, dan Sis Jera sudah hampir 3 kali melakukan siaran diskusi dengan live IG, live Instagram ini, untuk sebetulnya kritik, awalnya melihat kritik bagaimana para musisi yang ada di tingkat akademisi itu didorong untuk memperhatikan perkembangan seni musik di kelompok-kelompok musik seniman yang ada di daerah yang terdiri dari komunitas-komunitas. Dan bukan hanya itu, perhatian kita pada membangun budaya damai itu patut terus dikampanyekan, di mana para seniman muda, para aktivis yang atau para akademisi yang ada di lingkungan kampus memperhatikan bagaimana budaya damai ini terus diwacanakan, terus dinarasikan, seiring dengan narasi-narasi intoleransi, narasi-narasi ketidakpercayaan kepada pemerintah dengan tujuan tertentu, membangun segregasi antar perpecahan, kotak-kotak antar masyarakat. Jika kita melihat pada beberapa berita, misalkan, banyak tokoh atau beberapa tokoh yang kita melihat penguatan identitas pada kelompok itu menjadi mengkhawatirkan ketika ditarik pada realitas sosial di mana Indonesia adalah negara majemuk. Apalagi jika narasi ini menggunakan narasi agama sebagai legitimasi. Nah, Halaqah Damai sebagai satu forum memberikan perhatian bahwa sepertinya kita perlu mengajak banyak orang memperhatikan, peduli kepada orang lain, di mana orang tersebut pun memiliki perhatian yang sama pada perdamaian yang ada di masyarakat. Tentu ini bukan upaya yang selesai dengan sendirinya, Pak Hengki. Ini kan akan terus berjalan seiring waktu, ganti generasi, ya narasi intoleransinya kan beda lagi seperti itu. Namun saya kira dengan ikhtiar ini kita bisa mengupayakan. Nah, baru pada kali ini Halaqah Damai yang ke-59 kita akan memantik diskusi dari para seniman muda nih. Nah, di sini kan Pak Hengki diposisikan sebagai seniman muda di Pak Hengki. Pak Hengki juga di Pastor Ote, juga Pak Jae. Jadi seniman muda lah, walaupun saya lihat ini kayaknya dulu satu angkatan TK-nya. Karena sama-sama sama-sama sudah
berumur gitu. Tapi semangatnya semangat muda. Oke, Collegium Musicum ini pun sebetulnya belum satu apa istilahnya, satu pembahasan yang matang, pengertian Collegium Musicum dan lain sebagainya. Namun pada kali ini kita memahami bahwa Collegium Musicum itu adalah di mana satu pembicaraan, satu diskusi, narasi akademik tentang musik yang kemudian kita dorong agar memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat, ekosistem seni musik di masyarakat. Dengan tentunya punya tujuan, goalnya bukan hanya sekedar ekspresi seni, namun juga pada legitimasi dan penguatan budaya-budaya perdamaian di masyarakat. Kami menyediakan waktu 25 menit untuk Pak Hengki dulu untuk membuat kami ini berkeringat dan memikirkan apa itu Collegium Musicum dan lain sebagainya. Nanti akan dilanjut oleh Pak Jailani, kebetulan beliau sudah hadir, terima kasih. Dan yang ketiga oleh Pak Surote. Saya melihat perspektif yang berbeda karena Pak Hengki dari seminari, sementara Pak Jaya sudah mendeklarasikan diri, saya walaupun akademisi, saya pengen dari komunitas di masyarakat. Jadi sebagai perwakilan kelompok komunitas musik di masyarakat, dan nanti akan ditanggapi, melihat perspektif lain dari Pak Surote sebagai, tentu beliau dikenal sebagai antropolog sebetulnya, basicnya filsafat dan antropologi, dan sangat memiliki concern juga pada seni musik ini. Baik, Pak Hengki, kami persilahkan untuk 25 menit berbagi bersama kami, dan mudah-mudahan teman-teman ikut memperhatikan dan menikmati apa yang disajikan di dalam webinar ini untuk memberikan gizi-gizi pada nalar kritis kita. Ya, silakan Pak Hengki. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun untuk dan semua yang hadir ya. Sekali lagi terima kasih, saya berbangga dan merasa bertemu dengan komunitas yang patut diapresiasi ya, telah menginisiasi semangat damai ya, damai untuk apa dalam hidup bermasyarakat, bernegara, sesama penumpang di bumi ini ya. Oke, baiklah, mungkin saya coba menangkap apa yang menjadi tema besar itu, damai dalam musik dalam konteks damai. Jadi kajian ekstra musikal sudah barang tentu dalam waktu ini kita tidak berbicara tentang konten musik itu sendiri, tentang harmoni dan segala macam, tapi bagaimana musik itu berperan lah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin saya mau share ini screen biar kelihatan ada bahan yang harus. Semoga kelihatan ya. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk moderator kita, Muhammad Zia aja panggil. Zia aja panggilnya. Oke, siapkan. Juga salam hormat buat Romo, Motnel, Kang Jaya ya. Dipanggilnya. Oh, saya juga lama-lama dipanggil A kalau sering apa ke Jawa Barat ya. Iya, Ahengki jadi dipanggil. Gitu. Biar santai, nggak terlalu tegang. Iya, benar. Oke, jadi tema besar membangun budaya damai dalam sistem musik lah. Mungkin dalam ekosistem musik atau melalui ekosistem musik juga boleh. Nah, kita pertama mulai dari pengantar ya. Nanti Kang Jaya bagian aplikasinya bagaimana ya. Strategi kan beliau sering di lapangan kan, jadi cocok. Jadi musik itu apa? Yaitu seperti bahasa basi ya. Musik itu apa? Sudah ada beberapa definisi pengertian tentang musik ya dari para ahli. Walaupun itu seiring waktu itu bergeser terus ya. Kalau musik menurut Aristoteles itu merupakan tiruan seluk-beluk hati dengan menggunakan melodi dan irama sebagai media, itu normatif ya. Kemudian ada juga
dari Prof. Kumengan tuh, musik adalah bunyi sebagai hasil interaksi antara getaran dan waktu untuk mengungkapkan ide gitu. Jadi kemudian kalau si Plato melihat bahwa musik sejati adalah musik vokal karena kata-kata lah yang menyentuh batin manusia. Jadi condong ke musik fungsional, ada pesan di situ ya. Kemudian salah satu seniman Bandung juga, Demi Selado, mengungkapkan bahwa musik merupakan hasil dari wujud waktu yang hidup. Dia merupakan hasil dari sekumpulan ilusi alunan suara ya, sebuah alunan musik yang berisikan rangkaian nada yang memiliki jiwa, yang mampu menggerakkan hati bagi yang mendengarkan ya, kayak Remi Selado ya, Om Yapti itu, dan lain-lain. Jadi kita juga bisa membuat definisi tentang musik menurut pengalaman kita. Di Osmo sekarang mungkin musik sudah tidak seperti itu lagi, sudah tidak terjadi dikotomi antara pemain, penonton. Bahkan musik itu bukan hanya bunyi ya, musik itu bisa juga sebuah landscape, sebuah gerak dan lain-lain, sudah menyatu. Nah, itu tapi kita harus punya minimum alas untuk membahas tentang musik. Kemudian ya mungkin kita karena Engkel akan membahas musik dalam konteks damai ya, yang sering bertikai ini kan manusia kan, jadi ya, musik dalam hubungannya dengan manusia. Musik sebagai bagian dari seni itu ada untuk memuliakan kehidupan. Jadi bayangkan kalau nggak ada musik itu seperti apa, atau nggak ada seni lah. Jadi menggambarkan bahwa manusia itu punya budi yang harus diperhalus. Jadi kira-kira apa sebagai cabang seni, musik memuliakan kehidupan. Itu apa? Untuk memperhalus budi manusia. Itu sampai substansinya yang bisa kita elaborasi untuk menghubungkan dengan yang namanya damai tadi. Damai letaknya ada bukan dalam program, tapi letaknya ada di hati manusia. Makanya musik dan seni itu berfungsi untuk memperhalus budi manusia. Selain melulu sebagai presentasi estetis seperti musik-musik absolut yang mengejar keindahan untuk keindahan, musik juga memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Nah itu yang kita kenal ya. Musik itu memiliki fungsi dalam pendidikan ya, pendidikan maupun sarana ritual ya, seperti agama Kristen, agama purba, bahkan agama banyak juga menggunakan musik sebagai sarana ritus ibadahnya ya. Ada juga musik sebagai representasi identitas budaya ya. Kita mendengar musik kondang Batak, udah tahu iramanya orang Batak ya. Irama-irama Papua dengan tipanya mewakili identitas budaya. Musik dipakai juga untuk kepentingan politik, alat propaganda. Ya. Seperti lagu Indonesia Raya itu kan diciptakan sebelum Indonesia merdeka berpuluh tahun. Pakai di sanalah aku berdiri kan. Itu belum merdeka kita waktu saat itu. Nah, jadi bisa dijadikan alat propaganda. Ada juga untuk terapi kesehatan. Ya kan, di Indonesia sih belum umum, tapi di luar negeri sudah biasa digunakan untuk terapi kesehatan. Bayangin kalau kita menjelang operasi jantung atau operasi apa, menunggu saat-saat itu kan, kalau nggak ada musik tuh tegang yang minta ampun. Tapi kalau ada musik kita lupa sedikit terbawa. Jadi itu seperti itu. Ada fungsi kesehatan. Saya baru mengalami kemarin tuh operasi mata ya, ketakutan tuh. Tapi dengar ada denting-denting piano, wow. Jadi boleh juga rumah sakit ini sudah menggunakannya. Ya itu. Kemudian ini ada yang berikutnya, hiburan. Nah, saya garis bawah hiburan itu kenapa? Karena ini yang sering menjadi melekat pada abad 20 ke sini lah gitu kan. Iya betul. Masyarakat sih mengenal musik itu ya hiburan gitu. Disokong oleh sponsor besar industri budaya sehingga selera musik orang sedunia itu jadi sama semua itu. Nah, ini musik hiburan. Musik hiburan tidak bertanggung jawab terhadap nilai-nilai termasuk moralitas tadi, tapi dia kepada omset lah ya kan, kapitalisasi modal dan lain-lain. Banyak lagi fungsi-fungsi musik yang lain, tapi kita tidak bahas semua di sini. Hanya menekankan bahwa musik memiliki banyak peran dan fungsi dan peran dalam kehidupan manusia. Cuma kita tidak memperhatikan benar
mulai kita bangun pagi itu musik berbunyi, mulai dari iklan-iklan macam nonton film kalau nggak ada musik itu mati tuh, nggak ada rohnya itu. Adegannya seperti orang lewat-lewat begitu aja. Nah, saya mungkin lebih kecondong ke mengambil ke pendidikan, yang musik dalam konteks pendidikan. Nah, dalam konteks musik pendidikan tuh, musik selain untuk menambah keterampilan ya, seperti sekolah-sekolah menengah musik, bahkan di sekolah umum juga kan diajarkan itu keterampilan, juga berfungsi untuk pembentukan karakter. Nah, apa aja karakter ya, kita sadari karakter yang harus kita bentuk bagi anak bangsa apa, baik karakter yang bersifat moral, apa itu jujur, ya kan, toleran, ya kan, menghargai sesama ini, melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, itu harus diterapkan dalam musik. Seperti mereka bermain dalam ensemble kan, ya dia tahu kapan temannya main, dia diam, ya kan, kapan dia main, dia mendengar permainan dari rekan, itu dari kecil. Nanti kalau sudah jadi anggota DPR sudah nggak bisa, sudah kadung jadi kan. Begitu sejak anak kecil dia dilatih menghargai dan melihat perbedaan itu keindahan. Nah, itu karakter moral ya. Ada banyak yang lain juga bisa diterapkan dalam musik pendidikan. Bisa sejak dini ya. Anak-anak masih ya TK, SD itu kan. Jadi mereka itu punya kepekaan yang luar biasa terhadap hal yang bersifat moral. Kemudian ada juga karakter kinerja. Dengan belajar musik seperti itu, mereka belajar disiplin, tepat waktu, kapan mainnya, disiplin, apalagi kreatif. Sejak kecil harus belajar berafirmasi ya. Mereka tahu kalau membuat keindahan seperti ini, apalagi inovatif. Jadi pelajaran musik kreatif, itu sebetulnya kreasi. Tujuan pelajaran musik, pendidikan musik seperti itu sebetulnya, bukan menjadikan mereka harus nanti jadi artis, tidak. Bahwa anak-anak kecil kan jiwa imajinasi kan menonjol. Tapi kita anak-anak lagi senang imajinasi, senang deklamasi, senang bermusik, dikasih PR tuh loh, matematika yang pelajaran SD matematika sama perguruan tinggi di luar negeri itu sama sulitnya itu. Ini penuh dengan beban tuh. Jadi tidak punya lagi ruang untuk dia berhayal, untuk menggambarkan ke depan, termasuk ruang untuk dia imajinasinya mencipta. Ya, seperti itu. Jadi sebelum kita nanti masuk pada permasalahan pendidikan musik di negara kita ya. Ini sudah. Dengan belajar bagaimana masyarakat dalam sebuah budaya mengekspresikan diri melalui musiknya, siswa tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga mempelajari tentang diri mereka. Bila siswa belajar tentang atau memperagakan musik dari budaya lain, maka ia diharapkan dapat mengembangkan multi musikalitas. Jadi tidak hanya mengerti diatonis, bisa mengerti pelok, madenda, ya, mengerti lada, melihat keindahan itu. Nah, ini anasir-anasir yang nanti menuju ke perilaku damai itu. Jadi damai itu diperjuangkan gitu loh. Karena memungkinkan mereka lebih terbuka dan toleran akan suara-suara baru melalui musik yang berbeda. Jadi dengar saman ya. Nah, di Aceh itu bukan tari saman tuh, seni saman tuh. Karena ada musik juga di situ kan. Oh, unik-unik ya. Di Papua ada apa namanya Yosin Pancar, ada Natortor tuh, Maengket di Manado tuh. Nah, itu. Jadi mereka akan terbuka dan toleran terhadap suara-suara baru melalui musik yang berbeda. Konsekuensinya adalah dengan mempelajari konsep musikal yang baru, maka akan memberikan sumber-sumber improvisasi dan ide penciptaan musik yang lebih luas. Saya kutip dari Profesor Johan Salim. Mendengarkan atau mempertunjukkan atau mencipta musik dari berbagai budaya dapat memberikan pengalaman estetis pada siswa, pengalaman akan keindahan ya. Sehingga nilai intrinsik musik dari berbagai budaya dapat dihargai secara lebih luas oleh siapapun tanpa harus memikirkan latar belakangnya. Karena respon estetis yang
yang dimaksud datang pertama kali dari musiknya itu sendiri. Jadi dia tidak melihat latar belakang lagi, karena sudah kagum pada keindahan itu sendiri, terenyuh atau tersentuh terhadap sebuah keindahan. Seperti halnya musik dari budaya yang mengutamakan kontemplasi estetis, ya seperti negara timur ya, yang mana musik-musik itu dapat meningkatkan perkembangan rasa estetis melalui program pendidikan musik. Ini seharusnya pendidikan musik kita sampai ke sana. Tapi itu idealnya. Kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar dari teman-teman di lapangan, masih banyak permasalahan dalam pendidikan musik kita ya. Jadi tadi kita ngomong masalah musik pendidikan tuh, yang muaranya pada perdamaian ya. Nah, tapi pendidikan musik sebagai lembaga musik ya, memiliki permasalahan. Pertama, di aspek kurikulum. Kita tahu kalau di SD sekarang, atau sekolah ya SD ya, pelajaran musik digabung jadi pelajaran seni budaya, jadi seni musik, tari, seni lukis, rupa, drama, sastra menjadi satu semua, dan dipasrahkan kepada aktor-aktor yang kadang-kadang bukan orang musik, bukan orang lukis. Ya sering penataran musik, guru musik itu 90% itu bukan guru musik, biologi, fisika, ya itu nggak masalah, asal mereka bisa memahami. Ini permasalahan kurikulum dan SDM sangat jauh dari harapan. Kemudian perspektif tadi itu, bahwa mengajar musik bagi anak itu bukan tujuan untuk menjadikan dia suatu saat menjadi seniman, artis, tidak. Harus melahirkan apa yang dimakan tadi itu, semangat inovasi, semangat kreativitas, semangat toleran, dan lain-lain yang kita sudah singgung sebelumnya. Jadi itu perspektif itu harus dipunyai oleh guru gitu loh. Misalnya kalau mengajar kreativitas, ya di daerah Bandung kan banyak bambu banyak ya. Yang nggak usah harus diajarin pianika, recorder, nggak tahu. Dari saya kecil tuh orang belajar musik, instrumen pianika, recorder, sama angel ya. Itu terus menerus. Jadi sekolah yang di daerah-daerah yang terpencil kasihan nggak punya alat, nggak bisa beli. Nah, itu seharusnya kalau mengajarkan kreativitas, ya di daerah tertentu yang potensi alamnya bambu ya, bikin anak-anak diajarkan bagaimana membuat alat musik dari alam yang ada. Ya kalau alamnya cuma adanya batu ya bikin dari batu dengan tangan atau apa itu. Jadi seperti itu mengajarkan musik. Jadi perspektif ini harus dipunyai oleh aktor-aktor atau guru-guru yang mengajar. Nah, kemudian saya kena disinggung tadi ada unsur seminari, musik dalam konteks agama ya, kita ambil Kristen ya. Dalam konteks agama Kristen, betul sejak awal tuh, sejak perjanjian lama dan perjanjian baru, musik itu sudah menjadi bagian integral ya dalam ibadah itu. Jadi bagian dari ritus, bukan hanya tempelan untuk dipakai begitu, tapi sudah menjadi bagian sarana dalam ibadah itu. Pertama untuk secara vertikal untuk glorifikasi, yaitu sarana untuk memuji, menyembah Tuhan ya menggunakan musik. Ya. Sudah pada tentu musik berganti sesuai dengan kultur masyarakat ya, di gereja Koptik, Syria, Timur Tengah itu, terus di Eropa menjadi Gregorian, terus diatonis sampai saat ini kan. Nah, kemudian menjadi sarana secara horizontal untuk membawa pesan firman Tuhan dan pengurusan umat untuk beriman ya, memang santifikasi itu konteks kalau seminari seperti itulah. Tapi bisa berhubungan dengan pendidikan juga, makanya kami mengelola pendidikan musik gerejawi. Hanya di jurusan yang saya kelola itu saya berikan ruang bagi mereka untuk mengelaborasi idiom-idiom musikal yang ada dalam Nusantara itu. Jadi mereka bisa mengambil apa aja itu kreasikan atau diciptakan kembali menjadi sebuah warna-warna baru dalam musik yang bersifat kontekstual gitu, sesuai dengan budaya dan masyarakat. Kemudian ya sudah ya, nah ini dia musikal. Nah, kita tuh punya potensi, punya kelebihan tapi kurang merasa gitu. Mungkin karena gempuran budaya pop atau musik pop dari barat dengan dominasi diatonis terlalu masif ya, jadi kita kadang-kadang melupakan apa yang menjadi
atau apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi dibutuhkan untuk memahami bahwa Nusantara itu memiliki banyak kekayaan budaya musik yang unik dan beraneka ragam. Aneka ragam ini kalau kita kelola dengan baik, ya kita baru sampai ke yang namanya tadi perdamaian yang sesungguhnya. Karena itu dia, itu apa, tunak tulo doh, ke apa, jiwa atau model masyarakat kita sebetulnya seperti itu, tidak. Dan kemudian perlu apresiasi terhadap musik tradisi Nusantara. Kita harus mengapresiasi. Banyak kan orang tua atau generasi tua tidak mengajarkan musik tradisi ke anaknya. Anaknya pergi sendiri cari TikTok mana-mana kan. Dan perlu upaya untuk mengembangkan idiom musik Nusantara dalam bentuk kreasi atau kolaborasi yang baru dengan melakukan dialog antar musik Nusantara maupun musik mancanegara. Nah, kelemahan musik Nusantara juga hanya berhenti pada tataran tradisi kan, karena dia merupakan sarana ritual begitu terus. Sedangkan apa, Korea yang tadinya di belakang kita jauh, Korea sekarang tiba-tiba sudah menjadi luar biasa ya, dengan pop macam-macam lah. Mereka mampu melakukan itu. Nah, kita perlu ke depan memikirkan bahwa warisan-warisan atau kekayaan budaya musik ini harus kita kemas dan kita lakukan dialog, kolaborasi dan segala cara agar dia memiliki ruang untuk bersaing lagi di kancah global. Ya, kita tawarkanlah, jangan sejak abad 16 kita didominasi oleh diatonis ya. Yang mulai pertama penetrasi diatonis di Asia itu terjadi di Maluku abad 15 menjelang 16 tuh. Jadi Cina belum diatonis, kita diatonis duluan tuh. Nah, sekali kita cobalah Nusantara ini, kita ke Eropa sana ya, kalau dalam konteks kekristenan ya kita injili lah mereka pakai musik Nusantara gitu kan. Dulu kan kita dipaksa menghafal diatonis, sekali kita melakukan hal sebaliknya dengan melakukan dialog terhadap idiom musikal yang lain juga. Jadi kalau kita memperhatikan ya masalah-masalah damai dan semua itu kita perlu mengingat apa yang menjadi penyebab dari damai itu. Selain ketidakadilan yang dibikin oleh para politisi atau ekonomi, tapi hati manusia itu perlu kita sentuh gitu. Dalam hal ini ya musik bisa mengambil peran lah sebagai cabang seni atau bagian seni itu untuk memperhalus budi manusia, untuk memuliakan kehidupan gitu loh. Jadi kita hidup itu kalau ada seni itu nggak hanya mikirin makanan, harta dan lain-lain gitu loh. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian dulu sebelum nanti kita sambung dalam diskusi mungkin ya. Terima kasih moderator. Oke. Terima kasih A Hengki. Nah, karena pengen dipanggil AA sama orang Bandung. Harusnya manggil AA Sisiola kan. Iya. Sering dikirimi kopi Bandung soalnya. Oke, tadi Pak Hengki concern untuk menekankan bahwa seni itu pada dasarnya untuk memperhalus budi manusia agar kehidupan manusia semakin mulia, semakin lebih baik. Nah, beliau tadi menekankan pada pendidikan musik dan musik sebagai pendidikan. Nah, ada beberapa istilah yang menarik, misalkan musik itu karena dia bisa berfungsi sebagai pendidikan, ritual, identitas, politik, kemudian bisa sebagai terapi dan hiburan. Tadi ada beberapa penekanan dari Pak Hengki bahwa dengan musik sebetulnya bukan hanya merambah pada multi agama karena fungsi musik sebagai doktrin, sebagai bagian dari ritual, juga musik bahkan menjadi pengantar untuk multi etnis karena identitas budaya, dan dengan cara itulah seni musik menjadi salah satu cara untuk membuat multi musikalisasi. Jadi terjadi multi musikalisasi di mana setiap siswa, mahasiswa atau siapapun yang ada minat untuk seni pada musik itu memiliki perspektif yang kuat bahwa musik yang ditekuni itu bukan hanya sekedar musik hiburan, tapi ada perspektif yang lain di mana identitas budaya, identitas agama yang bisa diekspresikan lewat musik itu bisa membangun kerukunan, bisa menghargai perbedaan secara kreatif dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu yang bisa
saya simpulkan. Nah, ini terkait dari Collegium Musicum dalam perspektif pendidikan musik. Nah, yang kedua, 25 menit yang kedua, saya akan persilahkan kepada Pak Jailani Maulani. Saya baru tahu sebenarnya, kepanjangannya adalah Maulani, Pak Hendy. Karena sebelumnya saya manggilnya Mak Jaya aja. Silakan. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu. Terima kasih Pak Jia, terima kasih Romo Ote. Siapa tadi, ada Sister Zera, ada Yola ya. Saya yang sudah saya kenal sebelumnya. Saya akan share screen dulu nih. Bentar. File. Bentar, saya harus buka dulu ininya. Sudah terlihat, Pak Jia? Oke. Ketika saya ditawari untuk mengisi bincang-bincang ini, saya katakan bincang-bincang lah biar lebih santai, dengan tema Collegium Musicum, saya lantas berpikir apa yang bisa saya sharingkan dengan kawan-kawan. Karena setahu saya Collegium Musicum itu secara harafiah kalau diterjemahkan adalah musik yang tumbuh di ruang-ruang pendidikan gitu kan. Namun saya ingin mencoba menarik dalam persoalan ini, pendidikan tidak hanya melulu berhenti pada aspek pendidikan formal, namun pendidikan non formal, di mana saat ini ruangnya semakin terbuka untuk bisa saling berbagi di dalam ruang-ruang tersebut, apalagi konteksnya adalah perdamaian. Musik berperan serta di dalam konteks perdamaian. Maka dari itu saya, karena saya memang aktif di komunitas, saya memiliki rentang waktu yang cukup panjang dengan komunitas, walaupun saya mengajar di lembaga pendidikan resmi sama seperti Bung Hengki ya, di Harvard, saya di Universitas Pasundan. Namun saya rasa kalau saya bercerita dari perspektif pendidikan formal yang saya alami di Unpas, rasa-rasanya mungkin akan sangat berbeda. Namun ketika saya mencoba menawarkan untuk pengalaman saya dibagikan di lembaga saya, yaitu Jendela Ide, nampaknya ini bisa menjadi satu hal yang memang memicu, saya harap bisa memicu teman-teman untuk bisa saling mengelaborasi, saling bergandengan tangan untuk berbagi, melihat satu fenomena bagaimana peran seni atau musik dalam hal ini khususnya di dalam konteks komunitas, karena komunitas juga merupakan agen di dalam pendidikan itu sendiri. Komunitas pendidikan dalam hal ini bisa pendidikan formal ataupun pendidikan luar sekolah. Nah, saya akan mencoba melihat berbagi bagaimana Jendela Ide dan gerakannya. Jadi memaknai Collegium Musicum itu
tadi saya sudah sampaikan bagaimana peran komunitas dalam proses konteks pelaksanaan pesan perdamaian. Nah, Jendela Ide yang berdiri tahun 95 adalah merupakan komunitas yang sebentar ini rada tidak terbaca. Berlandaskan visi keterbukaan berpikir, kebebasan berpendapat, dan toleransi, memahami prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, serta memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, saya rasa sejak awal saya membuka ini menjadi sebuah ruang terbuka, menjadi sebuah komunitas, saya melihat bahwa ada peluang, bukan hanya peluang ya, tapi saya melihat ada sesuatu yang memang sangat rentan dalam pikiran saya ketika tahun 95 itu, bagaimana ada kegelisahan, terutama di dalam diri saya, untuk mulai membuka diri bersama ruang yang saya miliki, mulai saya berbagi dengan keterampilan yang saya miliki, yaitu musik sebagai sebuah media yang saya coba tularkan kepada kawan-kawan untuk menjadi sebuah media bersama dalam konteks kesetaraan, dalam konteks demokrasi, dalam konteks berpikir dan kebebasan berpendapat. Itulah yang melandasi visi kenapa Jendela Ide itu berdiri dan kemudian bertahan hingga sekarang. Jadi sekarang sudah hampir 25 tahun ya saya menekuni ini, dan sudah hampir anak saya juga sudah memiliki anak lagi, di mana dia menjadi eksperimen saya untuk menyampaikan prinsip-prinsip apa yang saya maui, prinsip-prinsip apa yang saya sebarkan di dalam komunitas saya. Nah, di dalam komunitas saya pun saya tentu saja nanti akan saya ceritakan bagaimana kita berjejaring, bagaimana kita membuka diri, bagaimana kita saling berkolerasi dengan kawan-kawan, dengan komunitas lain. Nah, saya memulai dengan kegiatan yang pernah dikerjakan. Artinya ini adalah sejumlah kecil kegiatan yang pernah kita lakukan dalam konteks bagaimana ruang-ruang perdamaian itu, bagaimana ruang-ruang toleransi itu kita bangun dalam sebuah kegiatan seperti ini XMAX ya, Accept Difference, Maximize Tolerance. Itu kita mencoba membangun toleransi melalui kegiatan film screening, konser, dan beberapa kegiatan pameran, di mana dalam peristiwa tersebut karya-karya dari anak-anak, karya-karya dari para remaja yang memang mereka suatu saat akan menjadi agen perubahan di dalam konteks kehidupan ini, dia dibekali dengan berbagai hal, mereka dibekali dengan peristiwa-peristiwa yang kiranya mampu nanti memberikan perubahan di masa depan mereka kelak, gitu ya. Begitu juga dengan Unity in Diversity, kami juga membuka ruang-ruang perbedaan untuk saling bertoleransi. Tentu saja ini makna perdamaian di sinilah yang kita tekankan, dan di dalam hal ini juga kami tahun 2007 mencoba membuka ruang musik yang lebih musik, yaitu Sabuga Jazz Fest for Freedom. Bukan karena peristiwa 17 Agustus yang kita peringati, tapi bagaimana kawan-kawan remaja itu pada waktu itu berdialog bagaimana kemerdekaan di dalam
konteks musikal, apalagi musik itu yang dipilih adalah bergaya jazz ya, bergenre jazz, untuk saling berbagi, untuk saling memerdekakan diri di dalam konteks bermusik, tidak saja mungkin musiknya saja, namun juga dalam konteks berpikir merdeka, bertoleransi, dan saya rasa sesuai dengan misi yang diusung oleh Jendela Ide. Gitu. Dan kegiatan-kegiatan berikutnya juga seperti Community Youth Fest, gitu ya, karena kita memang berbasis pada remaja sebagai basis tumpuan, bukan karena anak saya melulu atau anak-anak saudara saya atau lingkungan saya, namun seperti yang saya katakan bahwa itulah yang menjadi tumpuan kita di masa depan. Nah, kegiatan yang paling besar yaitu International Jazz Festival, juga bagaimana kawan-kawan remaja yang mengolah kegiatan tersebut, mereka tergabung dalam sebuah kegiatan event jazz yang mereka rancang sendiri, yang difasilitasi oleh kita, bagaimana kemudian mereka membagikan kemampuannya, membagikan pengetahuannya, membagikan kepercayaannya kepada kawan-kawannya untuk sama-sama saling memberikan supporting, saling memberikan penghargaan di dalam konteks musik. Nah, disinilah kalau kita mau lihat adalah urutan-urutan pekerjaan di dalam musik tersebut, di dalam event tersebut, baik itu sebelum pelaksanaan event maupun eventnya sendiri, dan setelah pelaksanaan eventnya, yaitu post eventnya, mereka sama-sama terus memegang teguh kebersamaan, memegang teguh saling toleransi di antara mereka, seperti juga di dalam bunyi-bunyian yang mereka mainkan, yaitu mereka menghargai bunyi-bunyian yang dimainkan oleh kawan-kawannya. Kalau saya mengistilahkannya adalah toleransi bunyi, gitu, seperti yang dimainkan oleh kawan-kawan jazz yang mencampur beberapa budaya, yang mencampur beberapa instrumen timur barat dalam hal ini, sehingga tanpa disadari membangun kesadaran untuk saling terbuka. Berikutnya adalah inilah pertautan kita, Jendela Ide, di mana kita membuka ruang untuk para calon trainer ya. Jadi kalau kita melihat gambar-gambar ini, bagaimana kita berinteraksi, ini datang dari berbagai kalangan. Ya. Kalau saya ceritakan ini adalah dari waktu itu dari Yayasan Salib Suci, kalau nggak salah ya. Mereka kita berbagi dalam konteks pendidikan, di mana mereka diharapkan nanti mampu menularkan apa yang menjadi gagasan-gagasan yang kita miliki untuk ditularkan kepada murid-murid mereka. Beberapa hal seperti yang memegang instrumen djembe itu adalah kawan-kawan dari Universitas Pelita Harapan, di mana mereka juga menekuni musik sebagai media terapi, seperti yang diungkapkan Pak Hengki tadi. Nah, disinilah kami memfasilitasi para calon trainer ini dengan menggunakan musik sebagai medianya, sehingga ketika mereka kembali ke habitatnya, mereka bisa memberikan supporting bahwa dengan ensemble yang sangat sederhana pun mereka mampu berbagi, mereka mampu melihat keberagaman gitu. Karena kalau dengan instrumen yang sederhana djembe seperti itu, kita juga bisa melihat proses keberagaman bunyi, proses keberagaman
irama, ritmik dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini proses inilah yang kemudian menjadi menjadi mengkristal di antara mereka yang bisa kemudian ditularkan kepada lingkungan dan komunitas mereka nanti. Gitu. Berikutnya adalah kami memfasilitasi sekolah sama dengan seperti yang tadi, ada sekolah-sekolah yang dan komunitas-komunitas ya, seperti gambar yang ini adalah komunitas di di belakang kebun binatang ya, itu ada komunitas Taman Sari. Kami memfasilitasi mereka karena waktu itu namanya Rupan ya, ruang 8 gitu kalau nggak salah. Karena waktu itu ruang mereka akan diambil oleh dibangun apartemen. Ya. Kita fasilitasi, kita tampung mereka supaya mereka juga tidak harus bersedih-sedih, berdemo dan lain sebagainya. Namun mereka tetap bergembira dan mereka tetap menyuarakan perasaannya sehingga kemerdekaan berpikir mereka tetap terjaga dan mereka mampu menyuarakannya sehingga puji Tuhan bahwa ada sedikit ruang disisakan buat mereka untuk bermain bola karena kita hadir di sana, kita datang ke sana untuk kemudian mensupport mereka dengan kegiatan dan terutama rumah baca yang kita supporting. Nah, ini juga sama bagaimana guru-guru dari sekolah dan murid-muridnya di sini ada kebetulan mungkin teman-teman yang saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus juga kita fasilitasi untuk saling berbagi, saling kita merasakan bagaimana kita berempati dengan sesama dan kawan-kawan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan ini yang lebih utama adalah teman-teman dari SMA di mana mereka sudah memiliki kesadaran yang berlebih sehingga ketika kita memfasilitasi mereka harapannya tentu mereka mampu memberikan memberikan penularan yang positif di dalam konteks keberagaman dan toleransi tersebut karena ini dari berbagai SMA di Bandung ya, ada SMA 2, SMA negeri, SMA swasta ya, terutama waktu itu Aloysius, Santa Maria, SMA 2 dan lain sebagainya ya. Kita kumpulkan menjadi dalam satu kegiatan, kemudian mereka membuat sebuah proyek bersama gitu. Itu lantas kami juga melakukan atas permintaan kami juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah ya, terutama Aloysius, terus ada sekolah internasional dan komunitas-komunitas lainnya yang meminta kita untuk berbagi dalam konteks seni dan musik pada khususnya ya. Namun demikian kita juga tidak hanya melulu bertumpu pada musik. Nah, itulah yang kekayaan-kekayaan lain yang saling bersinggungan yang kita coba bagikan kepada mereka sehingga mereka memiliki pengalaman untuk teman-teman yang lainnya yang kira-kira bisa saling sharing dengan mereka di lingkungannya, di komunitasnya gitu. Lantas ini adalah perjalanan kita di mana foto yang paling atas itu bagaimana kita berinteraksi dengan salah satu musisi dari Afrika yang mereka hadir di dalam satu peristiwa di Kota Bandung. Lantas kita mencoba
membangun interaksi dalam sebuah pertunjukan dan anak-anak terlibat sehingga terjadilah lintas budaya, lintas iman, lintas pengetahuan, lintas macam-macam yang dibangun di dalam konteks peristiwa tersebut. Berikut juga dengan disconnect ini disconnect dari WiFi. Coba pindah ke maaf, ada kendala disconnect. Coba pindah. Ada ini disconnect dulu sebentar, teman-teman. Disconnect di studio kami. di mana mereka adalah komunitas wayang orang yang berdiri sejak puluhan tahun. Kita undang ke Bandung, lantas kita saling berinteraksi dengan wayang-wayang bocah dan melakukan sebuah pertunjukan di di Kota Bandung ya. Tentu saja ini menjadikan sebuah pengalaman tersendiri bagaimana kemudian anak-anak yang ada di Bandung berinteraksi dengan kawan-kawan dan saudara-saudara mereka yang hadir di Bandung, yang datang dari kaki Gunung Merapi. Mungkin yang sebelah kiri adalah sebelah kanan itu adalah bagaimana perjalanan kita dari tahun 2000 sampai 2012 yang kita lakukan. Saya pilih beberapa hal yang memang itulah proyek atau kegiatan yang memang memiliki relasi atau korelasi dengan makna dari Collegium Musicum ini. Nah, ini juga salah satu bagaimana kalau lihat di foto ini adalah kita juga sering mengundang almarhum Pak Slamet Gundono. Mereka berbagi dengan anak-anak, berbagi dengan masyarakat Bandung untuk sharing tentang kehidupan, sharing tentang perbedaan, sharing tentang kebersamaan dalam konteks pertunjukan wayang suket gitu. Kalau kita lihat juga satu foto ini adalah bagi